Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan melakukan analisis candlestick. Jadi langsung aja kita mulai ya. Di sini ada kurang lebih sekitar 40 candle dan kita akan analisis satu persatu di mana peluang-peluang kita bisa melakukan open posisi sehingga ke depan ketika live trading kita akan semakin terbiasa ya. Tentunya kita gunakan konsep atau dasar-dasar yang sudah kita tentukan terlebih dahulu dan kita pelajari sebelumnya. Oke, nomor candle bullish ada di bagian atas dan bearish ada di bagian bawah. Langsung aja kita mulai teman-teman. Oke, di sini di candle nomor 1 ya. Ini posisi price, posisi EMA ya, atau posisi tren yang sedang terjadi ini sebenarnya sebelumnya downtrend. Tetapi kalau kita lihat dari EMA ya, di sini ada 100 EMA dan 200 EMA yang belum membentuk susunan downtrend, artinya dia masih dalam satu garis ya atau berlilitan, itu artinya belum jelas ya. Apakah dia mau melanjutkan turun? Kalau dia melanjutkan turun maka 100 EMA harus ada di bawah dari 200 EMA. Nah, di sini kan baru mau pemotongan dan belum pasti gitu ya. Jadi di sini masih dalam konteks kemungkinan ranging dan kemungkinan reversal. Nah, setelah di nomor 1 ini kita tentunya nggak bisa langsung entry aja di nomor 1 ini karena area nomor 1 ini ada di deviasi 1 ya. Ini deviasi 2 di bawahnya. Jadi ini adalah area-area reversal teman-teman ya. Jadi perlu kita ingat bahwa dalam ranging market itu price itu bisa reversal di deviasi 2, bisa reversal di deviasi 1. Seperti itu ya. Dan rawan sekali terjadi retracement. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 1 itu sebelumnya kan ada candle bearish tapi itu saya tidak kasih nomor ya. Sini ada candle bearish sebelumnya. Tentu saja ini bearishnya ini sebenarnya breakout juga, dia breakout deviasi 1. Makanya oleh karena itu kita tidak bisa langsung open posisi buy di nomor 1. Kita perlu sebuah konfirmasi seperti itu ya. Jadi ketika nomor 1 melakukan break lagi balik terhadap deviasi 1, maka itu artinya di sana sudah terjadi yang namanya fake breakout ya. Jadi breakout pertama, breakout lagi. Itu artinya indikasi kuat bahwa tren itu mau berubah gitu ya. Atau dia ada pemalsuan untuk turun gitu ya. Nah, setelah nomor 1, maka itu sebenarnya 1 dan candle sebelumnya itu kita bisa sebut sebagai bullish engulfing ya. Tetapi perlu diingat, bullish engulfing itu harus menembus ekor candle sebelumnya dan juga opening price dari candle sebelumnya. Nah, sementara di sini engulfing seperti ini dia tidak menembus ekor atasnya. Ini ujung ekor atas ini berarti resisten juga dalam skala minor atau micro SNR ya, SNR kecil, SNR mikro. Jadi di sini bullish engulfing seperti ini, walaupun dia ada di area reversal, kita harus berhati-hati menggunakan engulfing seperti ini. Kalau kita mau entry, kita harus entry di area SNR ya. SNR ini maksudnya adalah area dari Bollinger Band. Karena Bollinger Band datar di sini ya. Jadi kalau entry di sini buy ini masih bisa profit. Seperti itu. Peluangnya ya. Dalam artian kalau saya bilang peluang berarti tidak semua hal-hal seperti ini bisa 100% profit gitu ya. Tapi setidaknya strategi yang bisa digunakan adalah entry di bawah closing price dari candle nomor 1 itu, karena pada akhirnya dia bisa membuat doji, dia bisa membuat bearish kecil, dia membuat bullish kecil gitu. Atau secara kalau kita ragu-ragu, sebaiknya di area seperti itu kalau kita ragu ya, wah ini engulfingnya tidak menembus ujung nomor candle sebelumnya, berarti kan ada potensi ujung itu menjadi resisten dan masih ada peluang dia bisa bearish. Kalau kita open buy berarti kita harus open buy di area yang aman gitu. Jangan langsung di opening price. Maka kalau di opening price, kalau ini
close di sana juga ya otomatis kita bisa loss. Atau kalau kita gunakan forex mingguan atau bulanan ini ya kita nggak dapat apa-apa gitu ya, seperti itu. Jadi harus dipikirkan sebelum kita entry. Nah itu secara teori ya. Nah secara realita kadang-kadang kita juga lupa gitu karena kita berpikir ke eh, strategi yang lain gitu ya. Oke, di sini saya tidak kasih opsi buy, tapi kalau opsi buy mungkin ya agak beresiko juga gitu. Makanya tidak saya kasih. Nah, setelah candle ini nomor 2 ini dia doji atau istilahnya di sana adalah dragonfly doji seperti itu ya. Atau doji yang ekor bawahnya panjang. Itu artinya buying pressure ya. Secara langsung doji ini mengkonfirmasi bahwa ini adalah bullish engulfing yang jadi gitu. Karena kalau bullish engulfing ini tidak menembus ujung ekor sebelumnya, potensi yang bisa terjadi adalah di sana bisa terjadi yang namanya konsolidasi teman-teman ya, konsolidasi di antara deviasi 1. Jadi nomor 2 ini bisa bearish. Nah, nomor 2 ini tidak bearish, dia itu doji. Artinya dia juga mendapatkan rejection dari deviasi 1. Artinya di sini engulfingnya jadi dan ini adalah retracement. Oleh karena itulah kita bisa memutuskan bahwa di nomor 3 kita bisa open posisi buy dengan asumsi dan konfirmasi bahwa engulfing dan retracement doji sudah terjadi ya. Dan ini situasi konteks marketnya jangan lupa ini konteksnya ranging ya, seperti yang kita katakan di awal. Bollinger Band datar gitu ya, atau Bollinger Bandnya agak sempit begini, itu udah pasti suasananya ranging ya. Dia nggak akan strong down atau strong maksudnya di strong downtrend ya, karena dalam ranging juga bisa strong up strong down ya. Nah setelah itu nomor 3 candlenya bullish ya kan. Nomor 3 candlenya bullish dan areanya di mana? Jangan lupa ya. Saya juga biasanya lupa dengan area ya. Ketika kita cenderung memperhatikan candlestick ya, kita lupa dengan area deviasi. Karena dalam aturannya, dalam ranging market, price itu bisa reversal di deviasi 1, deviasi 2, ataupun kalau nggak reversal dia melakukan retracement ya. Seperti itu. Nah, nomor 3 itu candlenya adalah bullish ya kan. Tetapi dia punya sumbu kecil di atasnya dan dia tidak menembus 20 EMA dan deviasi 1 dengan signifikan ya. Ini kan bukan breakout nomor 3 ini. Jadi kalau kita melakukan buy di sini itu harus ada dasarnya, buy ini untuk apa? Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan buy di sini udah beresiko ya. Tapi kalau kita melakukan sell juga ragu-ragu ya, karena di sini bisa bullish kecil kadang-kadang ya, seperti itu. Karena di sini kita melihat engulfing dengan tekanan ya, tekanan buying pressure ya. Jadi kita nggak tahu ini mau up, kalau kita mau up ini kenapa nggak ditembus ya. Jadi di sanalah hal-hal yang ragu-ragu seperti itu, yang menciptakan keraguan-raguan. Ya lebih baik kita jangan entry, hindari ya. Kita lebih ke hal-hal yang lebih terkonfirmasi seperti itu ya. Termasuk saya juga. Nah ini kan kita belajar, termasuk saya juga belajar seperti ini. Oke, nomor 4 itu candlenya bearish teman-teman ya. Dan bearish itu adalah retracement candle. Padahal ini kalau retracement dia harus di 50% ya kan. Nah, masalahnya di sini kan dia sedang ranging. Jadi nomor 4 ini dia itu bukan seperti apa ya? Seperti bearish engulfing ya. Yang tadi kan bullish. Ini kan hampir sama teman-teman ya. Ini hampir sama. Ini hampir sama. Tetapi memang closingnya ini dengan openingnya itu agak tipis-tipis ya. Ini kan kelihatan sama dengan 1 dan ini ya. 0 dan 1 dengan 3 dan 4-nya hampir sama, tapi dia terbalik kan. Nah, di sini dia menghasilkan doji, di sini dia reversal. Karena kenapa? Karena di sini memang konteksnya sedang tren ya. Di sini ada tren. Itu dari deviasi 1 ini. Dia ada tren. Jadi
hati-hati menggunakan ini sebagai reversal. Ini hanya retracement. Ini kan. Ini kan ada, wah ini reversal karena dia 50% body udah kena gitu ya. Tapi jangan lupa ini ranging dan ini ada trend seperti itu. Dan di sini closingnya tepat di area sini ya, area ekor gitu. Kalau yang ini lebih apa ya, lebih signifikan jaraknya, engulfingnya. Kalau di sini ini kalau digabung jadi doji aja ini. Jadi bearish doji kecil. Jadi ada buying pressure di sana sehingga nomor 5 itu bisa kita open buy dengan landasan deviasi 1 sebagai support. Karena deviasi 1 sudah di break dan areanya ranging. Sedang namanya tren kecil up ya, atau minor uptrend. Oke, kita bisa buy di nomor 5 ataupun kita bisa di sini, kalau bukan retracement ini konsolidasi ya. Dia naik turun ya, ranging kecil ya, konsolidasi di sini. Nah, setelah nomor 5 kita nggak bisa langsung open buy di nomor 6 ya. Itu perlu diingat bahwa kalau konteks konsolidasi ya seperti itu. Nih. Ini kan padahal udah membentuk engulfing ya kan. Ini bullish engulfing nggak? Ya, di sana bullish engulfing. Tapi kenapa dia bisa sell di sini? Ya, karena walaupun di sini bullish engulfing, di atasnya ada deviasi 2 yang belum ditembus. Gitu. Dan nomor 5 ini tidak ada buying pressure yang signifikan seperti nomor ini, nomor 2. Oke. Jadi di sana retracement, dan kita karena ranging kita juga berpikir bahwa retracement bisa terjadi setelah adanya breakout. Dan setelah nomor 6 di sana retracement candle ya, karena dia close di 20 EMA dan kita bisa open buy di nomor 7. Setelah nomor 7 dia tidak menembus apapun, opening juga enggak, closing juga enggak ya. Ini enggak ditembus, ini enggak. Kemudian konteksnya tadi minor uptrend, berarti di sini bisa jadi uptrend nggak jalan ya kan. Nah, di sini kita nggak tahu nih nomor 8-nya apa. Nah, kita tunggu nomor 8, ternyata candlenya adalah sejenis candle ekor atas bawah sama, hampir sama. Ekor bawahnya agak panjang sebenarnya, tapi dia mirip spinning top yang tidak menembus deviasi 2. Pada ranging market deviasi 2 tidak ditembus ya kan. Berarti peluang terjadinya reversal. Tapi karena ranging market ya, ketika ranging market ini biasanya kalau ada tren kecil ini jangan dilawan ya, karena ranging market itu bisa dia melakukan fake breakout. Artinya dia bisa membuat satu candle sementara untuk up, tapi pada akhirnya dia turun gitu ya. Jadi di sini udah ada ragu-ragu nih. Kalau kita sell di sini, kita juga melihat di sini ada pola yang namanya higher high, higher low ya. Dimana di sana adalah pola continuation. Tapi di sini ada deviasi 2 yang belum ditembus ya kan, yang bisa menciptakan reversal. Nah, yang mana yang mau diikuti ya, itu yang membuat kita bingung. Jadi kita lihat aja konteksnya bagaimana, konteks dan candlestick yang akan terjadi gimana, karena kita ragu. Oke, nomor 9 ternyata candlenya bearish. Nah, bearishnya ini juga tidak menembus ini ya. Maka di sini konteks yang terjadi ini adalah kalau kita bilang engulfing, mungkin bisa ya bearish engulfing, karena dia jaraknya ini signifikan kayak di sini nih. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita ragu ya, karena kita di sini masih bisa support juga loh, gitu. Kalau konteksnya di sini konsolidasi. Nah, kita tunggu. Nah, ternyata hasilnya adalah bullish ya, seperti gravestone doji ya, bullish doji. Nah, di sini kan beda hasilnya ya kan. Di sini dia bullish kayak gini ya. Nah, tapi ini trennya terbalik ya, di sini bearish. Nah, di sini kan agak mirip-mirip gitu ya, doji. Di sini hasilnya ke atas, di sini hasilnya
ke atas juga gitu, nggak ke bawah. Kenapa di sini nggak ke bawah gitu? Itu yang perlu kita pahami. eh Kalau di sini dia reversal ya di deviasi 2, ini harusnya udah konfirmasi nih bearish gitu. Karena ini sebagai, kita bisa hitung sebagai apa, kita asumsikan sebagai retracement. Dan kalau ini retracement nomor 10 dan ini memang bearish engulfing, reversal di deviasi 2, maka nomor 11 ini harusnya udah yang namanya bearish. Tapi kalau dia nggak bearish, itu hati-hati. Hati-hati bahwa ini adalah konteks konsolidasi di sini untuk strong trend ya. Strong trend. Hati-hati. Karena di sini udah harus bearish nih. Karena dalam ranging satu retracement udah cukup, ataupun kalau dua ya, itu lebih menyatakan lebih signifikan lagi tekanannya. Kalau dua candle udah nggak jalan, maka yang terjadi adalah di sini udah terjadi yang namanya konsolidasi itu. Jadi di sini ada minor up, minor down, minor up, minor down, minor up, minor down gitu ya. Jadi di sini sebenarnya nggak jelas gitu. Kalau udah dua, kalau ini udah nggak mengkonfirmasi, nah di sini kan konfirmasi konsolidasi dan tidak ada reversal. Ini nomor 11 ini mengkonfirmasi nggak ada reversal di sini. Artinya potensi uptrend itu ada. Artinya dalam time frame besar dia membuat sebuah gerakan uptrend atau reversal, atau mau menembus level-level selanjutnya gitu ya. Oke, setelah itu nomor 12 terbentuk juga bullish lagi. Nah, disinilah maka di sini udah terjadi yang namanya konfirmasi ya. Nih, kalau di sini ragu, di sini ragu, oke, di sini membuktikan bahwa di sini nggak ada selling pressure. Kalau ini memang reversal, dan ini juga bukan merupakan reversal yang kuat ya, karena dia tidak menembus ujung ekor atau bearish engulfingnya nggak kuat. Maka di nomor 13 itu kita bisa open buy. Kenapa? Karena hammer ini dia melakukan sebuah break terhadap level di sini. Nah, di sini level fake breakout ya kan. Nah, di sini dia di break, dan sebelumnya dia udah sampai atas sini. Jadi kita bisa open buy di sana karena kita tahu di sini nggak ada selling pressure lagi, berarti yang terjadi adalah trennya ini. Dan di sini juga nggak ada trend selling pressure ya. Ini kan masih uptrend ya kan. Kalau kita gambaran besarnya kita cari, ini kan uptrend. Harapan kita kan dia downtrend gitu kan. Karena ranging, kalau ranging kan up, deviasi 2 turun. Tapi di sini udah nggak ada, berarti dia ngikut ini, uptrendnya ini. Nah, gitu. Nomor 13 kita bisa open buy. Nah, nomor 13 dia breakout candle strong. Kembali ke konteks breakout ya. Breakout itu pada ranging market itu cenderung dilanjutkan. Namun harus diwaspadai juga kalau di sini ada level ya. Katakanlah di sini ada EMA, ini jangan dilanjutkan karena EMA yang dekat itu bisa menimbulkan retracement gitu. Nanti kita gali lagi tentang breakout ini ya, breakout. Oke, breakout. Nah, di nomor 14 ini kita bisa open buy ya. Kenapa? Karena di sini jaraknya lumayan dekat gitu ya. Lumayan dekat, dan ini adalah breakout yang dari proses ini. Dari katakanlah di sini ada formasi apa, triangle gitu ya. Triangle biasanya kuat breakoutnya. Jadi nomor 14 kita bisa buy, dan 14 13 14 ini membuat pola higher high higher low ya. Nah, kenapa di sini ragu untuk open buy di nomor 15? Karena nomor 14 itu dia nggak jelas dia mau nembus apa enggak ya. Dan ekor atas bawah juga. Jadi dalam konsep higher high higher low di sini konsepnya sebenarnya strong trend gitu ya. Tapi kalau kita live trading ini kita nggak bisa, mungkin kita lupa baca konteks strong di sini. Konteksnya strong, makanya di sini nomor 15 itu
bisa bullish gitu konteks. Jadi banyak kalau konsep dari higher high higher low itu kita gunakan di ataupun lower high lower low ya, kita gunakan itu di area deviasi 2 dalam konteks strong trend. Nah, konteks strong trend itu gimana? Konteks dimana tren yang terjadi ini disebabkan oleh susunan konsolidasi seperti ini ya, atau ini sebenarnya di sini chart pattern ya, chart pattern seperti triangle gitu ya, yang membuat tekanan ini memang kuat banget gitu. Jadi kenapa di sini closing di 20 EMA kok nggak beres ya? Kan kita pasti bertanya begitu kan. Wah, di sini closing di 200 EMA. 200 EMA adalah level ya, maka di sini kita bisa open posisi sell gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteks, ini konteksnya strong. Ya, peluang strong ada. Gitu. Nah, higher high higher low bisa digunakan di sini gitu. Tapi di sana saya nggak kasih ya, karena nomor 14 itu juga terlihat lemah gitu ya. Tapi kenapa dia bullish ya, konteksnya seperti itu. Tentunya kalau live trading ini kita ragu-ragu di sini. Tapi kalau udah ini terbentuk, ini kan chartnya udah jadi ya. Di sini kita tahu bahwa yang menyebabkan kita ragu di sini adalah karena kita tidak melihat konteks tren bullishnya ini apa gitu. Ini tren strong apa enggak? Kalau dalam global ranging, globalnya dia ranging, berarti ini berpotensi strong gitu. Karena kalau ranging market ya dia akan levelnya naik turun naik. Level ini nggak akan kuat gitu karena di sini udah datar, udah semeraut dia antara 200 dan 100 EMA, udah datar. Jadi dia sebenarnya tidak bisa berfungsi sebagai resisten gitu. Karena kan teori kita EMA yang datar itu adalah EMA yang tidak bisa digunakan sebagai support resisten, EMA yang datar. Tapi EMA yang arahnya masih sekitar 20 derajat ke atas itu masih bisa menjadi support resisten. Gitu. Beda dengan Bollinger Band. Bollinger Band yang datar itu bisa menjadi acuan support resisten. Dan Bollinger Band yang agak menanjak juga ke atas juga bisa. Dia yang kayak gini. Bisa jadi acuan support resisten. Karena tergantung dari polanya apa gitu. Karena kan EMA dan Bollinger Band itu berbeda, cara rumusnya berbeda. Oke. Nah, di sini kan ada lagi nih. Oke. Di sini sebagai pengingat aja ya. Konsep dari higher high higher low itu digunakan setelah ada dukungan breakout. Ini breakout, kemudian higher high higher low, jadi potensinya tinggi ketika kita dalam konteks strong trend ya pada global ranging. Nah, ketika 15 ini terjadi, maka 14 dan 15 ini juga kita bisa sebut sebagai higher high higher low. Ya kan? Nah, kenapa di sini kita nggak bisa buy? Tapi di sini kita bisa buy. Karena di sini udah potensi loss momentum. Loss momentum adalah ketika price sudah melakukan break. Nah, di sini kan dia melakukan break terhadap EMA 200 ya. Dan EMA 200 itu adalah EMA yang lumayan kuat juga. Apalagi di sini ada EMA 100, maka di sini jangan lagi menggunakan konsep higher high higher low. Cukup sekali saja di sini ya. Higher high higher low. Ya. Kalau ini kan konsep breakout ya. Ini bukan higher high higher low. Nah, 13 14 inilah higher high higher low. Sehingga 15 kita bisa buy, dan habis 15 kita nggak usah gunakan lagi konsep higher high higher low dari 14 dan 15 karena dia udah loss momentum. Candlenya udah. Di sini kita udah lihat. Ini candle lemah ya. Ini lemah juga. Gitu. Cuma di sini masih bisa tentatif atau satu candle bullish sementara. Dan untuk 16 udah nggak bisa. Di sini udah doji. Makanya di sini kita lebih baik sell. Karena ranging market. Nah, walaupun kita sell, ini bisa kita sell karena ini lemah ya. Ini udah lemah, ini makin lemah. Nah, ini bisa di sell. Ini tetap hasilnya doji bearish juga ya. Nah, di sanalah ciri-ciri adanya strong trend, teman-teman ya.
ketika candle bullish lemah tidak bisa menghasilkan bearish yang seperti inilah ya, seperti nomor 15 tapi bearish ya. Itu artinya udah candle lemah tapi nggak bisa menghasilkan bearish. Itu artinya tekanan strong. Itu ya yang perlu kita perhatikan. Karena bearish itu nggak bisa membentuk candle setelah candle bullish lemah. Artinya bullish lemah pun itu masih kuat gitu ya. Oke. Nah, setelah nomor 16 itu kita udah ragu. Kita jangan lagi entry sell di nomor 17 dengan mengharapkan evening star di sini. Ya, evening star di sini. Kita harus paham juga hal-hal seperti itu ya. Kita kan biasanya berharap, oh ini udah level ya kan. Kemudian ini udah lemah. Ini doji bearish, maka di sini akan terjadi bearish besar. Siapa yang bilang sebenarnya? Kita nggak bisa seperti itu ya, karena konteks kita nggak baca. Ini konteks strong. Ya. Jadi sebaiknya kita jangan menerka di sini, ya. Kalau tidak ada pengalaman, kita lebih baik menunggu dulu patternnya agar jadi. Ternyata di sini nggak seperti yang kita bayangkan nomor 17. Nomor 17 itu doji. Maka setelah doji adalah doji, maka di sana terjadi konsolidasi. Nah di sini ini udah area yang nggak boleh ini. Ini sebenarnya nggak boleh trading. Ini udah konsolidasi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah di sini bearish, apakah di sini bullish ya. Itu. Dan karena di sini juga bukan breakout ya. Sorry. Ini sejenis breakout tetapi nggak signifikan juga gitu ya. Nah, jadi kita tunggu di nomor 18 bullish ya kan. 18 bullish. Tapi jangan lupa di sini ada doji ya. Jadi dua doji ini bisa menghasilkan kadang-kadang ya doji lagi. Karena di sini bisa jadi dia peluangnya ada untuk konsolidasi juga. Nah, itulah yang membuat 19 itu bearish lagi ya. Karena konteksnya ini sebenarnya dia konsolidasi, tapi konsolidasinya itu agak kayak membuat channel gitu loh ya. Itu sebenarnya dia konsolidasi kan, channel itu kan konsolidasi tapi arahnya agak didorong ke atas, channel yang uptrend. Oke, setelah nomor 19 kita juga nggak bisa mengatakan bahwa 19 itu adalah retracement candle ya. Nih, karena konteks kita nggak tahu apakah di sini nanti bearish ya. Karena di sini nggak jelas gitu, IMA-nya datar. Ini lebih baik area yang dihindari. Nomor 20 terjadi seperti itu lagi, bearish kecil, ya kan? Bearish kecil. Nah di sini breakout. Ini sebenarnya breakout, ya. Bearish kecil. Nah di sini bullish lagi, tapi tidak menembus, ya kan? Bearish lagi. Nah ini udah area-area yang benar-benar nggak bagus ya. Jadi kita hindari aja sampai nomor 22. Misalkan kita bisa prediksi di sini ya, kita bisa prediksi di sini ataupun di sini. Ini susah banget ya, karena dasarnya itu cuma strong trend aja, strong trend, kemudian retracement 2 candle bullish, retracement 2 candle bullish, retracement bullish gitu ya. Dan juga kita hanya bisa berpegang pada area. Nah, jadi kita nggak lihat area tadi. Areanya ini di mana? Di atas deviasi 1 dan deviasi 2. Ini area yang notabene ya strong trend ya kan. Strong trend, strong. Di sini lebih strong ya. Tapi di sini ini agak nurun kan. Areanya agak kayak di tengah-tengah itu areanya. Itu. Tapi dia masih bullish dalam kekuasaan bullish gitu. Oke, nomor 21, 22 itu nggak jelas juga. Nomor 21 ngapain dia, nomor 22 juga nggak jelas ya. Ini bisa turun, bisa naik, kita nggak tahu. Dan nomor 23 itu agak lebih jelas ya. Nah, ini nomor 22 ini agak lebih jelas. Kenapa? Karena dia breakout, ini signifikan. Resisten ya. Ini resisten juga ya kan. Di break sama dia. Dimana harusnya dia di sini udah turun kalau dia mau turun.
ya. Tetapi areanya ini bertahan. Jadi breakout, ini konsep breakout setelah konsolidasi. Nah, ini time frame kecilnya apa? Ascending triangle lagi ya. Seperti itu. Konsep breakout setelah ascending triangle. Nah, sama seperti di sini ya. Konsep triangle ya. Ini belum meyakinkan, ini breakout bullish buy. Ini sama juga ya, triangle, breakout, triangle, breakout, bullish lagi. Area strong. Oke. Setelah nomor 24, jangan. Nomor 25 kita lebih baik tunggu. Karena dia udah nggak seperti di sini. Ya kan? Nih. Ini kan breakout bullish. Ini kan breakoutnya di sini, berarti kan bullish sampai sini. Nah, antara 23 dan 24 ini kan higher high higher low. Ini kayak sama kayak ini, 13 dan 14. Dia bisa di bawah sini dia bisa membuat satu bullish di tentatif ya atau sementara di 15, maka di 25 nggak bisa. Kenapa? Karena trennya udah habis ya. Itu perlu diperhatikan zona tren 1, ranging atau retrace di sini ya. Zona tren 2 ini bahaya untuk menggunakan konsep higher high higher low. Ketika candlenya juga ini perlu dilihat, nomor 24 itu besar banget candlenya. Karena konsep higher high higher low adalah ketika breakout ya, ketika breakout candles yang high yang kedua ya, katakan 14 ini harus kayak agak lemah begini untuk bisa candle bullish berikutnya. Kalau udah di sini diambil semua besar ya. Di sini kan breakoutnya di 23, di sini breakoutnya di 13 ya kan. Breakout. Nah, itu kan ada signifikan kan. Maka di 25 udah nggak bisa lagi ngambil bullish di sini. Karena potensinya dia udah dipakai semua di 24 itu sebagai candle penghabisan atau exhaustion candle gitu ya. Nah, nomor 25 kita lihat. Nomor 25 candlenya adalah bearish. Bearish ini sebagai retracement bisa. Kenapa? Karena di sini higher high higher low, higher high higher low, ya kan? Retracement bullish. Di sini bullish jadi retracement. Di sini retracement jadi bullish bisa. Karena konteksnya breakout dari triangle. Oke, nomor 26. Nah, habis 26 itu jangan ya, karena kita melihat 23 24 ini trend retrace. Jadi peluang trend itu masih ada, areanya masih strong. Tapi setelah 26 itu dia udah nggak nembus apa-apa ya. Ini udah jadi resisten sekarang. Ini hati-hati. Nomor 26 dan 27 ini jadi kayak gitu. Kecil ya. Close tetap di resisten. Ini udah nggak meyakinkan nih trennya. Jadi kita tunggu 28 juga. 28 juga ini 27 28 kalau digabung ini doji ya kan. Nah, potensi sell option. Kenapa bisa di sell di sini ya? Karena di sini udah lost momentum ya. Breakout, retrace, ini harusnya continuation ya, ataupun bullish. Ternyata dia nggak nembus ujungnya dan nomor 27 juga nggak terlalu jelas bullishnya ya. Jadi tetap di sini dikonfirmasi nomor 28. Nomor 28 bearish, artinya di sini udah doji ya kan. Doji. Nah, nomor 29 ini kita bisa sell dengan konfirmasi dari loss momentum di nomor 26 dan 27 gitu. Jadi 26 sebenarnya udah loss momentum, tetapi dia masih belum menyentuh resisten di sini ya. Kenapa? Karena kalau di sini ranging ya, ini kan ada ranging juga kecil di sini ya. Kalau di sini ranging dia bisa sampai di resisten sini. Closingnya kayak gini, tentatif close, kemudian di sini doji ya kan. Doji seperti fake breakout nih bisa juga nih. Cuma candlenya udah kecil banget. Kita bisa sell di sana. Dengan asumsi ya ranging tadi ini ya. Nih. Ini ranging. Karena satu,
ini kan breakout, retracement, continuation udah nggak jadi, potensi ranging ada dong kalau continuation udah nggak jadi. Nah kita tunggu, ternyata di sini nggak beres ya kan, kayak gitu, dan dia tetap close di resisten. Kita masih ragu juga, siapa tahu di sini bullish besar, kita tunggu beres, artinya konteksnya udah bisa masuk ranging, jadi kita sell di sini nomor 29. Dan setelah nomor 29 jangan langsung di open sell terus ya. Sini nggak bisa di sell terus-terusan. Kenapa? Karena area kita masih di area strong. Ingat, deviasi 1 yang ke atas bisa menghasilkan fake breakout kayak gini ya. Ataupun reversal. Ini sih sebenarnya sejenis reversal ya. Kalau fake breakout dia membentuk fake breakout juga ini. Harami ya. Tapi saya nggak kasih nomor di sini ya, nggak kasih keterangan. Ini kan harami ini ya, ini sejenis harami. Oke, katakanlah 29 ini adalah breakout ya kan, tetapi di sini jangan lupa konteksnya yang tadi kita baca itu adalah ranging. Karena kenapa ranging? Karena setelah breakout, setelah trend itu price harus ranging ya, seperti itu. Nah, setelah nomor 29, ini kita tunggu nomor 20. 20 seperti retracement ya. Tetapi hati-hati menggunakan retracement di area kuat. Ini masih tergolong area kuat ya. Ini belum di deviasi tengah Bollinger Band. Ini masih deviasi 1. Nah, jadinya kan gini kayak gini. Doji tapi bullish ya kan. Siapa yang tahu tuh ya. Nah, kalau udah bullish doji muncul, itu apalagi di area strong, itu jangan open sell di sini. Kita harus menunggu konfirmasi bahwa downtrend memang terjadi. Ini memang menjadi retracement ya. Kalau 2 candle udah nggak jadi retracement dan candle ketiga malah bullish lagi, itu artinya apa? Area strong itu artinya potensi trend ya, potensi trend di sini dari deviasi 1. Nah, di sini ragu, 32 juga ragu. Nah, lihat nomor 33. 33 ini harusnya udah beres. Di sini harusnya udah 3 black cross ya. 3 white soldier. 20, 21, 22, tapi dia malah menjadi bullish. Artinya apa? Di sini cuma retracement. Sebelumnya ada trend strong. Jadi kita bisa open buy di sini karena di sini adalah breakout. 33 ini. Nah, setelah nomor 34 itu jangan entry dulu ya. Karena kita udah entry di nomor 34, kita jangan entry dulu di sini. Karena kenapa? Karena di sini ada peluang fake breakout, peluang ranging lagi. Siapa tahu di sini akan ranging. Nah, kan? Ini kan di gambar inverted bullish hammer. Inverted bullish hammer yang ada di akhir trend ya adalah palsu. Ini udah trend, bayangkan trend dari sini naik. Sini muncul inverted bullish hammer. Ini udah lost momentum ya. Disinilah tidak boleh menggunakan inverted bullish hammer, apalagi konteksnya ini udah bisa ranging ya. Tadi kita udah baca di sini konteks ranging. Inverted bullish hammer waspada. Lebih baik tunggu tanda-tandanya dulu. Nah, di sini muncul 35 engulfing ya kan. Di sini engulfing, fake breakout, inverted bullish hammer gagal ya, selling pressure bisa di sell. Ini engulfingnya bagus. Kenapa? Karena tren sebelumnya ini udah bullish. Jadi kalau di sini ranging dia strong up, strong down. Lihat downnya sampai mana? Sampai ujung sini ya kan? Karena di sini batas rangingnya. Setelah nomor 36 di sell bisa ya. Setelah nomor 36 kita tunggu. Kenapa? Karena kita udah ada di batas ranging. Gitu. Nah, nomor 37 muncul bullish. Nah, kalau udah ada di batas ranging muncul bullish itu, kalau konteksnya ranging jangan dianggap ini sebagai retracement. Ini. Karena di sini bisa jadi harami. Ini bisa jadi harami. Bullish harami ya. Itu. Nah, itu kan. Ya bisa bullish besar lagi. Karena kenapa? Kenapa di sini nggak jadi retracement? Karena di sini konteksnya ranging, ya kan? Pada tekanan up. Itu. Nggak ada di sini trend downtrend gitu. Dalam ranging kita bisa open posisi ya kan. Open posisi sell ya. Ini kan melawan trend up. Ini follow
follow ya kan. Di sini melawan tren ya. Kenapa? Karena kalau baru sampai sini ya, baru sampai 15, kita kan asumsinya di sini ranging. Itu jadi kita bisa open sell, tapi setelah 16 kita tahu bahwa di sana nggak terjadi apa yang kita harapkan. Di sini harusnya fake breakout untuk turun ya, malah doji, artinya strong nih gitu. Jadi mungkin nanti kita akan bahas tentang, tapi teori lagi ya, tentang bagaimana mengenali strong trend ya, kemudian areanya di mana itu. Sebelumnya sudah beberapa tentang tren, tetapi masih dasar-dasar ya. Oke, itu teman-teman cukup panjang ya, tapi mungkin ada yang belum saya baca di sini. Oke, di sini bullish engulfing ya. Ini bullish engulfing yang hampir mirip ya, tapi eksekusinya beda ya kan. Di sini dia jadi bearish, di sini dia jadi doji. Ini sedikit kembali ya. Kenapa di sini jadi doji, di sini bearish? Di sini doji karena dia tekanan baru ya dari deviasi 1, area reversal. Di sini bearish karena dia ada di deviasi 2 yang notabene tekanan seller dan habis tenaga dari engulfing di sini lebih lemah dari yang di sini. Oke, di sini ada retracement candle ya kan, breakout strong udah tadi. Ini konfirmasi konsolidasi dan tidak ada reversal di sini ya. Karena kalau konteksnya begini, ini harusnya udah bearish, bukan lagi bullish di sini. Three white soldier ya, three white soldier retracement. Three white soldier 1 2 3. Kurang tepat sih three white soldier. Ini bisa, ini soalnya ini trend. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita three white soldier dari apa itu? Three white soldier di ranging market, ini di strong trend ini. Saya perbaiki dulu ya, ini bukan three white soldier. Karena bahaya kalau menggunakan three white soldier di strong trend ya. Tuh, saya perbaiki dulu. Karena three white soldier itu kita berharap setelah 3 candle bullish itu akan ada bearish. Itu cuma bisa kita gunakan di ranging market, peluangnya lebih besar ya. Tapi kalau strong trend di sini kurang bagus. Nah, kayak gini hasilnya. Jadi lebih baik saya hilangkan itu. Sini breakout ya, breakout candle. Karena ini breakout ya. Continuation ya. Ini second breakout candle too big, lost momentum. Oke, di sini udah lost momentum. Karena dari breakout ke breakout itu biasanya candlenya kecil di nomor 3. Beda dengan breakout kecil. Nah, maka bisa satu bullish lagi. Oke, 25 retracement candle. Karena di sini juga nggak ada pola apa ya. Ini cuma doji yang sama ekor atas bawahnya. Jadi ikut tren ya, buy. Kemudian di sini fake breakout reversal pattern. Oke, di sini fake breakout tetapi tipis banget ya. Ini kayak doji, tapi dia membuat lower lows. Ini lebih ke pemahaman terhadap loss momentum ya. Ketika 26 loss momentum, potensi kan ranging ataupun konsolidasi. Ternyata nomor 27 membentuk ranging. Konfirmasi 28. Maka nomor 29 kita bisa sell karena di sini udah loss momentum. Kemudian konfirmasi gagalnya retracement candle nih. Ini kalau dia strong ya, nomor 29 ini kalau strong, shooting star, benar-benar shooting star. Ini nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin bullish dan nggak mungkin bullish lagi. Itu. Maka kalau bullish lagi berarti up ya, strong up karena di sini masih ada trend up. Makanya tinggal tunggu breakout dan tunggu continuation. Bullish hammer strong ya, ini nomor 33 ini ada yang di breakout nih. Kenapa? Karena 3132 itu dia mencoba menembus sesuatu di sini ya. Kemudian di sini fake breakout reversal pattern ranging. Nah, ini inverted bullish hammer di akhir sebuah tren ya. Jarang-jarang ya kita ketemu. Jangan gunakan inverted bullish hammer di akhir tren. Akhir tren maksudnya ketika price sudah ada indikasi ranging. Inverted bullish hammer
sell. Kalau masih di area sini, di deviasi yang baru muncul ya, atau baru ngembang ini bullish nih. Karena di sini udah akhir tren ya. Ini ibaratnya wave 3 ini ya. 1 retrace, 2 retrace, 3. Kalau Elliott wave kan gitu. Wave 1 retrace, wave 2 retrace, wave 3 udah potensi ranging di sini ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasannya, cukup panjang, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Oke, secara singkat di sini adalah marketnya ranging ya, global ranging dengan uptrend ya. Jadi global ranging uptrend. Nah, kita nggak tahu, biasanya kalau global ranging pasti akan ada reversal di setelah ini ya, setelah habis ranging. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, saya ucapkan salam trader.